Di bawah permukaan sungai yang tampak tenang, sebuah pasukan berbaju zirah bergerak tanpa suara. Mereka tidak memiliki rasa takut, nyaris tak punya musuh alami, dan terus menyebar tanpa henti. Inilah kisah tentang makhluk asing yang awalnya kita pelihara, namun kini berubah menjadi penguasa yang sulit disingkirkan. Mereka adalah ikan sapu-sapu, sang penjajah diam-diam di perairan Nusantara. Bagi banyak orang, ikan ini dikenal sebagai pembersih akuarium. Mulutnya yang berbentuk cakram hisap membuatnya mampu menempel pada kaca, batu, atau dasar sungai sambil menyedot lumut, alga, dan sisa organik. Karena itulah masyarakat menamainya ikan sapu-sapu. Namun di balik penampilannya yang sederhana, ikan ini adalah spesies tangguh dari keluarga Loricaridae, kelompok ikan berlapis plat tulang keras yang berasal dari Amerika Selatan. Nama ilmiah yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah Hippostomus plecostomus atau kerabat dekatnya Pterygoplictis pardalis. Tubuh mereka dilindungi plat tulang keras seperti baju zirah, membuat predator lokal kesulitan memangsanya. Mulut inferior di bagian bawah tubuh bukan hanya alat makan, tetapi juga jangkar alami agar mereka tidak hanyut oleh arus deras. Mereka adalah benteng hidup di dasar sungai. Awalnya ikan ini masuk ke Indonesia sebagai komoditas ikan hias. Banyak penghobi membelinya karena murah dan dianggap efektif menjaga kebersihan akuarium. Namun masalah muncul ketika ikan kecil itu tumbuh menjadi raksasa sepanjang 50 hingga 60 cm. Saat pemilik tak lagi mampu merawatnya, banyak yang memilih melepaskannya ke sungai dengan alasan kasihan. Dari keputusan kecil itulah bencana ekologi dimulai. Ikan sapu-sapu bukan sekedar ikan lepas dari akuarium. Mereka adalah spesies invasif asing yang sangat agresif. Di sungai yang tercemar, berlumpur, dan miskin oksigen, ikan lokal seperti nila, lele, atau gabus mulai kesulitan bertahan. Namun ikan sapu-sapu justru berkembang pesat. Mereka memiliki kemampuan bernafas ganda. Selain menggunakan insang, mereka juga dapat menelan udara langsung dari permukaan dan menyimpannya di lambung yang kaya pembuluh darah. Kemampuan ini membuat mereka sanggup hidup di air yang hampir tak layak dihuni. Bahkan dalam kondisi ekstrim, mereka bisa bertahan di lumpur basah selama berjam-jam sambil mencari sumber air baru. Inilah yang menjadikan mereka penyintas sejati. Dampak kehadiran ikan sapu-sapu sangat merusak. Pertama, mereka mendominasi sumber makanan. Dengan nafsu makan besar, mereka menghabiskan alga dan mikroorganisme yang seharusnya menjadi sumber nutrisi bagi ikan lokal. Karena hampir tidak ada predator alami yang mampu menembus kulit keras mereka, persaingan menjadi tidak seimbang. Kedua, mereka merusak habitat sungai. Ikan jantan menggali lubang besar di tepian sungai sebagai sarang untuk bertelur. Dalam jumlah besar, ribuan lubang ini membuat struktur tanah menjadi rapuh, memicu erosi, pengikisan bantaran, bahkan longsor. Ketiga, mereka menjadi mimpi buruk bagi nelayan. Sirip berduri dan tubuh kasar mereka sering merobek jaring tangkap. Nelayan harus menghabiskan waktu lama membersihkan jaring dari ikan ini, sementara hasil tangkapan bernilai ekonomi terus menurun. Keempat, mereka mengganggu rantai makanan. Ikan sapu-sapu sering memakan telur ikan lain yang berada di dasar sungai. Artinya, mereka bukan hanya menguasai masa kini, tetapi juga menghapus masa depan ikan lokal. Banyak orang mengira ikan sekuat ini berasal dari laut dalam, padahal habitat aslinya adalah sungai tropis Amerika Selatan, dari Costa Rica hingga Argentina. Mereka adalah penguasa air tawar sejati. Di Indonesia, mereka hidup di sungai, waduk, danau, saluran irigasi, hingga drainase kota yang penuh limbah. Air keruh bukan masalah bagi mereka, justru itu menjadi perlindungan sempurna dari predator. Secara fisik, setiap bagian tubuh ikan sapu-sapu adalah hasil evolusi yang luar biasa. Pelat tulang keras yang disebut scutes melindungi tubuhnya dari serangan. Di alam liar, panjang mereka bisa mencapai 70 cm dengan berat beberapa kilogram. Mereka juga memiliki iris omega, struktur mata unik yang membantu mengatur cahaya secara presisi, seperti kacamata hitam alami di bawah air. Mereka bahkan mampu bertahan tanpa makan selama berminggu-minggu dengan memperlambat metabolisme tubuh. Saat musim berkembang biak, jantan akan menjaga sarang dengan sangat agresif, memastikan telur tetap aman hingga menetas. Tingkat reproduksi yang tinggi inilah yang membuat populasinya sulit dikendalikan. Yang lebih mengejutkan, ikan sapu-sapu juga bisa mengeluarkan suara.
Saat merasa terancam, mereka menghasilkan bunyi seperti dengkuran atau decitan dari gesekan tulang sirip dada dengan sendi bahu. Itu adalah sinyal peringatan bagi predator agar menjauh. Meski terlihat pasif, kehidupan sosial mereka cukup kompleks. Dalam populasi padat, mereka mampu hidup berkoloni dengan toleransi tinggi. Namun, saat musim kawin tiba, persaingan menjadi sengit. Jantan terbesar akan merebut wilayah terbaik untuk sarang, sementara yang lemah dipaksa mundur. Ini adalah hierarki diam-diam di dasar sungai. Perpindahan mereka juga sangat efektif. Mereka bukan migran samudra seperti paus, tetapi migran lokal yang sangat sukses. Saat banjir datang, ikan sapu-sapu memanfaatkan arus deras untuk berpindah ke sawah, kolam warga, hingga saluran pemukiman. Infrastruktur manusia menjadi jalan tol biologis bagi penyebaran mereka. Lalu, bagaimana mengatasinya? Langkah pertama adalah menghentikan penambahan populasi baru. Jangan pernah membuang ikan sapu-sapu ke sungai. Edukasi masyarakat sangat penting agar pelepasan ikan hias tidak dianggap sebagai tindakan baik. Pemerintah juga perlu memperketat regulasi dan menyediakan tempat penyerahan ikan hias yang sudah terlalu besar. Langkah kedua adalah pengendalian mekanis. Sayembara tangkap, lomba memancing, dan penangkapan massal di sungai padat populasi bisa membantu menekan jumlah mereka. Pemasangan sekat fisik di pintu air juga dapat menghambat penyebaran. Langkah ketiga adalah memperkuat predator alami. Ikan seperti gabus dan toman dapat membantu memangsa telur atau benih ikan sapu-sapu. Meski ikan dewasa sulit dimakan, menekan populasi sejak fase awal jauh lebih efektif. Langkah keempat adalah memberi nilai ekonomi pada ikan ini. Jika masyarakat bisa memperoleh keuntungan dari menangkapnya, pengendalian akan berjalan lebih cepat. Kulit ikan sapu-sapu yang keras ternyata bisa diolah menjadi bahan kerajinan seperti dompet, tas, dan ikat pinggang. Setelah disamak dengan benar, teksturnya menyerupai kulit pari dan memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, tubuhnya dapat diolah menjadi tepung pakan ternak, pupuk organik, bahkan bahan penelitian pencemaran karena kemampuannya menyerap polutan. Namun penting diingat, ikan sapu-sapu tidak layak dikonsumsi manusia karena risiko akumulasi logam berat. Kunci utama bukanlah pemusnahan total, karena itu hampir mustahil dilakukan. Yang dibutuhkan adalah pengendalian populasi agar mereka tidak lagi mendominasi dan merusak keseimbangan ekosistem. Kisah ikan sapu-sapu bukan sekedar tentang ikan asing yang menyerbu sungai kita. Ini adalah cermin dari cara manusia memperlakukan alam. Kita yang membawa mereka masuk, dan kini kita harus belajar bertanggung jawab. Dari ancaman ini, kita diingatkan bahwa keseimbangan lingkungan sangat rapuh. Sungai adalah nafas kehidupan, dan setiap makhluk di dalamnya, baik pendatang maupun penghuni asli, mengajarkan kita satu hal penting, bahwa bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan.